sebelum aku bakal sharing materi buat teman-teman semua, di sini aku bakal kenalin diri aku dulu. Oke? Perkenalkan, nama aku Putu Vera Okta Ardani. Aku mahasiswa semester 2 dari kelas 2D. NPM aku A1G02253. Aku dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu. Nah, di sini kita lanjut lagi ke materi. Aku bakal ngebahas tentang arti hukum dalam sistem dan kaidah. Nah, jadi di sini aku bakalan ngebuat video tentang materi arti hukum dalam sistem kaidah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah konsep dasar hukum, moral, dan HAM. Oke, pokoknya kalian harus stay tune untuk terus tonton video ini, dan di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Pokoknya kalau materi yang nanti Vira kasih tahu ke teman-teman itu kurang pas atau ada teman-teman yang mau berpendapat atau menambahkan, teman-teman itu bisa banget untuk komen di videonya Vira. Terus teman-teman harus like juga, harus subscribe juga, dan pokoknya have fun terus dan happy watching teman-teman. Abis ini kita bakal masuk ke materinya. Oke, kita lanjut lagi ya ke materinya. Sudah aku perkenalan. Nah, di sini teman-teman aku bakal ngebahas tentang pengertian sistem, pengertian kaidah, pengertian hukum, pengertian sistem kaidah hukum. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian daripada bagian-bagian sistem kaidah itu tadi, nah kita langsung membahas tugas kaidah hukum, sifat-sifat kaidah hukum, isi kaidah hukum, dan perbedaan kaidah hukum dengan yang lainnya. Jadi bakalan banyak banget materi yang aku sharing ke teman-teman. Pokoknya harus tetap tonton video aku. Oke teman-teman, di sini kita bakal ngebahas apa itu artinya sistem. Nah, kita tahu bahwa sistem itu merupakan sesuatu hal atau pedoman-pedoman yang disusun dengan saling berkaitan atau berhubungan untuk mencapai satu tujuan, gitu kan? Kalau sistem, dia artinya terdiri dari bagian-bagian, tapi mereka itu saling berhubungan dan gak bisa kepisah-pisah gitu kalau arti sistem. Nah, setelah itu apa itu artinya kaidah? Kaidah ini hubungannya dengan norma ya teman-teman. Sistem kaidah hukum ini merupakan suatu hasil daripada perundang-undangan tertulis yang dibuat melalui proses yang sah, yang berupa aturan yang konkret dan mutlak, yang konsisten juga dan harus dijalankan oleh suatu masyarakat yang ada di dalamnya guna menciptakan perilaku masyarakat yang sesuai dengan hukum perundang-undangan. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa sistem, kaidah, hukum itu tuh merupakan satu perangkat yang memang yang sifatnya itu sudah mutlak, konkret, konsisten, tidak bisa diganggu-gugat karena dia sudah berhubungan dengan hukum, dan hukum ini hubungannya dengan perundang-undangan. Nah, seperti itu teman-teman. Gimana? Sudah bisa kan ngebedain? Teman-teman, sekarang aku bakalan bahas materi ketiga, yaitu sifat kaidah hukum. Jadi kaidah hukum ini punya sifat yang istimewa daripada kaidah-kaidah lainnya yang berlaku di masyarakat. Nah, jadi kaidah hukum ini memiliki dua sifat. Sifat yang pertama itu imperatif, sifat kedua itu fakultatif. Nah, jadi sifat imperatif itu adalah sifat yang menunjukkan bahwa sistem kaidah hukum itu sifatnya konkret dan mutlak dan memaksa serta mengikat. Udah pasti kalau dia maksa, dia akan ada tiga. Apa saja? Yang pertama itu perintah atau gebot. Nah, yang kedua itu ada larangan atau verbot. Nah, yang ketiga itu ada mogen. Mogen itu artinya membolehkan. Nah, jadi ketiga ini merupakan isi daripada kaidah-kaidah hukum. Nah, yang pertama itu gebot atau perintah. Gebot ini merupakan suatu kaidah hukum yang mengharuskan itu harus ditaati. Itu perintah yang harus ditaati. Contohnya apa sih? Nah, contohnya itu Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah,
Contohnya apa sih? Dia ini perintah. Nah, jadi orang tua yang harus ditaati itu orang tua harus memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya. Di situ kita lihat bahwa di sini perintah daripada hukum atau pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini, dia memerintahkan bahwa orang tua harus memelihara anak sebaik-baiknya. Itu perintahnya. Jadi dia bersifat. Jadi isinya itu perintah. Nah, isi yang kedua yaitu larangan atau verbal. Nah, larangan ini contohnya larangan untuk melakukan pencurian seperti dalam Undang-Undang pasal 362 KUHP. Nah, jadi larangan untuk tidak mencuri dan akan dikenakan sanksi. Maka dari itu tadi dia memiliki sifat-sifat yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang ketiga sifatnya itu adalah membolehkan atau mogen. Nah, contoh daripada isi kaidah ini ialah pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga. Nah, di sini calon suami istri boleh melakukan perjanjian. Dan jadi sebelum mereka mengikat, pembahasannya sudah semua Vira jelasin ke teman-teman, dan mohon maaf juga jika penjelasan dari yang Vira sampaikan itu ada kesalahan atau belum tepat atau masih belum jelas. Teman-teman bisa banget untuk komen, berpendapat kalau masih ada pendapat Vira yang kurang jelas atau salah. Oke, karena di sini kita sama-sama belajar. Baiklah, aku Putu Vira Deokta Ardani pamit dari teman-teman. Semoga teman-teman suka dan merasa terbantu dengan video ini mengenai materi arti hukum dalam sistem kaidah. Nah, makasih buat teman-teman yang sudah nonton, yang sudah like, komen, dan subscribe nantinya. Dan pokoknya teman-teman jangan pernah untuk malas belajar, jangan pernah untuk malas mencari tahu, dan sehat selalu di tengah pandemi ini. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Baiklah, saya Putu Deokta Ardani pamit. See you teman-teman.